Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten ngomong sendiri bersama gue Ari Putra. Dan kali ini gue ingin membahas sebuah isu yang juga sangat ramai diperbincangkan belakangan ini, yaitu ucapan Selamat Hari Raya kepada umat agama Bahai yang disampaikan oleh Menteri Agama Gus Yakut. Ya, walaupun Gus Yakut menyampaikan ini pakai alasan konstitusional, orang dijamin kebebasannya di konstitusi untuk menjalankan perintah agamanya, untuk menjalankan keyakinannya. Orang bebas untuk menjalankan kewajiban untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya. Berbagai macam argumen-argumen hukum mengenai kebebasan untuk memeluk agama ini disampaikan oleh Gus Yakut. Dan gue yakin banget bahwa ketika hendak mengucapkan selamat tersebut kepada umat agama Bahai, beliau sudah membayangkan bahwa ucapannya ini akan menjadi sebuah kontroversi. Jadi ya udah beberapa kali Gus Yakut dianggap memberikan kontroversial statement, walaupun itu secara undang-undang dan secara legal formal itu dianggap tidak menyalahi. Sepertinya memang ini salah satu paradigma beliau dalam menjalankan Kementerian Agama gitu. Jadi ada sebuah upaya untuk membangun kelembagaan negara yang aktif pluralism gitu. Jadi dia aktif, ya, tidak hanya mengakui, tidak aja menerima, tapi berupaya untuk mempromot juga. Jadi dengan ucapan Gus Yakut tadi, orang jadi terbuka tuh pengetahuannya mengenai agama Bahai. Banyak orang yang nggak tahu agama Bahai itu apa. Dan gue juga waktu itu pernah datang ke salah satu acara stand up komedinya Panji di Grand Indonesia. Sekarang sudah tidak ada acara itu karena pandemi. Waktu itu Panji ngerosting penonton, nanya agama lu apaan? Bahai. Apaan tuh? Aneh banget gitu. Untuk orang berpendidikan kayak Panji aja agama ini masih belum terlalu familiar gitu. Jadi agama yang datang dari Persia ini juga tidak terlalu diketahui oleh banyak orang Indonesia. Dan apa yang dilakukan Gus Yakut itu membuka kotak Pandora itu. Jadi orang tahu dengan salah satu keyakinan ini. Dan pada era Presiden Soekarno, agama ini sempat dilarang berkembang di Indonesia karena dianggap bertentangan dengan cita-cita revolusi gitu, cita-cita semangat rezim ketika itu melalui Kepres nomor 264 tahun 1962. Dan di situ dikatakan bahwa agama ini tidak boleh beraktivitas di Indonesia gitu. Jadi memang pernah ada dinamika pasang surut gitu. Dan kemudian Presiden Abdurrahman Wahid alias Presiden Gus Dur itu mencabut Kepres 264 tersebut dan lalu diganti dengan Kepres nomor 69 tahun 2000 yang menyatakan penganut agama Bahai bebas menjalankan aktivitas keagamaannya. Jadi kalau kita bilang Gus Yakut ini seorang NU dan Gus Durian itu sudah tepat gitu. Karena ini juga kebijakan yang dikeluarkan oleh presiden yang merupakan seorang keturunan dari pendiri Nahdlatul Ulama gitu. Jadi Gus Dur sendiri yang waktu itu jadi presiden dan mencabut larangan tersebut gitu. Jadi agama ini sudah diberikan ruang, diberikan tempat untuk menjalankan berbagai macam aktivitasnya di Indonesia gitu. Nah, kemudian tahun 2014 yang mana juga Menteri Agamanya berlatar belakang Nahdlatul Ulama, Pak Lukman Hakim Saifuddin gitu, mengeluarkan surat Menteri Agama nomor 450-1581/SJ tanggal 27 Maret 2014 yang mana itu mengakui juga keberadaan dan aktivitas Bahai sebagai sebuah agama walaupun belum ada di KTP. Nah, memang agak susah gitu di agama yang di negara yang sulit mengakui kebebasan individual untuk
menyampaikan gagasan-gagasan yang memberikan ruang untuk kebebasan memeluk keyakinan ini gitu. Nah, serangan yang didapatkan oleh Gus Yakut itu agak kencang dari kelompok Muhammadiyah gitu ya, yang merupakan ormas besar juga seperti mana NU. Ini dua ormas yang sangat besar di Indonesia. Ini ketegangannya muncul gitu, kritis kepada Gus Yakut gitu, yang mengatakan ya susah juga, ini bukan agama resmi, ini nggak diakui gitu, nggak ada badannya di Kementerian Agama. Tapi pernyataan Muhammadiyah ini agak bertentangan sebenarnya dengan kepemimpinan Muhammadiyah sebelumnya. Jadi Pak Din Samsudin waktu jadi ketua PP Muhammadiyah pernah mengatakan pemerintah harus melindungi nih Bahai gitu. Jadi ini agak berbeda nih di Muhammadiyahnya sendiri gitu ya. Apakah gue bisa berspekulasi bahwa di Muhammadiyah sendiri yang kritis terhadap Gus Yakut, apakah sekarang organ-organ progresif di Muhammadiyah sudah melemah gitu ya, organ-organ progresif yang mana itu adalah kelompok-kelompok yang mempromot gitu pluralisme atau aktif pluralisme tadi yang seperti gue bilang tadi, tidak hanya memberikan rekognisi tapi juga to promote gitu, untuk mempromosikan, menyampaikan dan menggalang gitu kekuatan untuk memberikan untuk menghidupkan wacana pluralisme gitu. Nah, ini agak berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Din Samsudin waktu menjadi ketua PP Muhammadiyah ketika itu, yang meminta negara harus melindungi, pemerintah harus melindungi keberadaan umat agama Bahai. Dan sekarang PP Muhammadiyahnya mengkritisi ucapan selamat dari Gus Yakut ini. Dan ini menurut gua apakah yaitu tadi ya rezim berganti, apakah bukan kekuatan-kekuatan progresif aktif pluralis tadi yang berkuasa di internal Muhammadiyah itu perlu dicari tahu lebih mendalam gitu, realitasnya sebenarnya seperti apa. Nah, kedua, ini juga gue lihatnya ada kaitannya dengan posisi Muhammadiyah dengan pemerintah saat ini, karena dulu sempat terjadi beberapa kali ketegangan dalam tanda kutip gitu. Yang pertama itu soal programnya Mas Nadiem dulu mengajak organisasi masyarakat untuk terlibat dalam pendidikan ini, dan ada soal-soal proposal lu bisa cek beritanya, dulu pernah terjadi ketegangan antara Menteri Pendidikan Mas Nadiem Makarim dengan Muhammadiyah, yang mana berujung kepada Muhammadiyah ikut mundur dari program tersebut. Dan di mana waktu itu Mas Nadiem sampai datang ke kantor PP Muhammadiyah untuk melakukan diskusi, dan kabarnya ujung-ujungnya tetap tidak bergabung gitu di program tersebut gitu. Yang mana di sisi lain NU kan sangat dekat dengan pemerintah hari ini gitu. Mostly orang-orang yang berlatar belakang ormas NU banyak duduk di posisi-posisi strategis juga hari ini gitu. Nah, itu yang gue ngelihat bahwa ini soal power contestation gitu, lagi berkontes dua ormas Islam kita. Ya, ini kontes bukan dalam artian negatif ya, tetap ujung-ujungnya kan memberikan solusi lah untuk persoalan bangsa Indonesia gitu. Gue mau berpositif thinking aja gitu, daripada gue bernasib seperti Panji. Selanjutnya adalah ya ada kasus yang waktu itu Sekjen Muhammadiyah Pak Abdul Mukti, yang namanya sudah disebut sebagai Wakil Menteri Pendidikan, kemudian pas acara pelantikan beliau tidak jadi dilantik, padahal namanya kalau gue nggak salah udah ada di undangan acara pelantikan ketika itu. Dan waktu itu Pak Abdul Mukti mengatakan mau fokus di Muhammadiyah, memang udah ada tawaran bla 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 dari pemerintahan untuk bergabung ketika itu. Nah, kalau melihat ketegangan ini dalam konteks politik tadi gitu, dalam konteks adanya positioning yang berbeda antara dua ormas besar ini, itu bisa kita
lihat memang posisi Muhammadiyah defaultnya hari ini memang heavy untuk lebih kritikal gitu pada pemerintah dibandingkan lebih seperti NU gitu ya, yang lebih akomodatif, yang lebih berusaha mempertahankan kebijakan-kebijakan dan diskusi publik yang disampaikan oleh pemerintah gitu, ide-ide yang disampaikan oleh pemerintah. Memang posisinya sedang tidak satu barisan yang sama gitu. Nah, itu terlihat dari beberapa indikasi tadi. Nah, balik lagi ke soal ucapan selamat untuk agama Bahai ini, ya bisa jadi juga ini terkait dengan kontestasi politik tadi. Kalau kita lihat kepada faktanya, ya dulu Pak Din Samsudin waktu jadi ketua Muhammadiyah malah menghimbau, meminta pemerintah melindungi agama Bahai. Ya, ada artikelnya, nanti lu pasti bisa lihat di layar kita ini. Dan ini yang berbeda gitu. Jadi berbeda. Jadi spekulasinya bisa dua kalau menurut gua. Yang pertama tadi, bahwa kelompok-kelompok progresif udah bukan lagi punya posisi yang strategis di internal Muhammadiyah. Mereka mungkin lebih memilih untuk bertarung dalam tanda kutip ya, atau menyampaikan idenya di luar organisasi gitu. Dan di sisi yang lain ya, selain itu ada juga ini soal kontestasi antara dua ormas besar ini yang memang posisinya agak sedikit berbeda gitu. Muhammadiyah agak lebih ke tengah, terus NU agak lebih berat ke Pak Jokowi atau ke pemerintahan hari ini gitu. Jadi ada banyak cara untuk menjelaskan persoalan sekedar ucapan selamat hari raya untuk umat Bahai ini. Dan gua sendiri sih ya capek ya ngomongin ucapan selamat terus. Selamat Natal, agama yang diakui aja ribut kok, agama yang sudah establis aja diributin kok. Ya, agama yang sudah betul-betul berjalan lama di Indonesia aja diributin, mau diucapin selamat atau enggak gitu. Apalagi yang indie gitu ya, yang tidak terlalu familiar untuk masyarakat luas gitu. Jadi lepas dari itu semua, menurut gua bangsa yang tidak mengakui kebebasan individual dan mengakui kepercayaan orang, ya tidak mungkin ada konsep pluralisme, multikulturalisme dan keberagaman lainnya untuk bisa diucapkan secara bebas di ruang publik. Mungkin itu aja, sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Dah.